Sebagian saudara menatap saya dan bilang, hanya 40 tahun, sekarangnya saya udah 60. Kalau mesti diproses 40 tahun, 100 baru selesai. Karena bukan soal lamanya, tapi soal apa? Targetnya. Sampai sini sudah ngerti maksud saya? Iya kan? Ada orang yang ikut Tuhan, diproses 3 bulan, selesai. Ada orang lain yang diproses sama Tuhan 1 tahun. Ada orang yang diproses Tuhan sudah 24 tahun sampai sekarang belum beres-beres. Bilang sama sebelah saudara, lu kepala batu sih. Iya kan? Lamanya proses itu tergantung submission kita, ketundukan kita. Ya kan? Ada banyak orang terus harus lewati proses. Kenapa? Karena nggak mau berubah-berubah. Ya kan? Allah punya tujuan, Allah punya target. Makanya selalu lihat Mazmur 94. Mazmur 94 ayat 12. Dikatakan apa di situ? Berbahagialah orang yang sebagian kita baca ini bilang ini pemazmur aneh-aneh aja, dihajar kok bahagia, ya kan? Karena berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari apa? Tauratmu. Artinya gini, orang kalau belum dihajar Tuhan nggak bisa diajar. Orang kalau belum dihajar Tuhan ya, dengar khotbah masuk kuping kanan keluar kuping kanan. Masih mending masuk kuping kanan keluar kuping kiri, sempat lewat otak sebentar. Yang paling parah masuk kuping kanan keluar lagi di kuping kanan. Cuman muter-muter di lubang kuping doang, saudara. Iya kan? Nah, orang kalau nggak dihajar Tuhan, dengar firman Tuhan biasa aja tuh. Biasa aja. Makanya saya lihat sudah beribadah aja, saya bisa lihat ini orang pernah dihajar Tuhan nggak? Orang kalau belum pernah dihajar Tuhan, lagi nyanyi tuh. Sungguh indah kau Tuhan. Orang kalau pernah dihajar Tuhan, angkat tangan. Sungguh indah kau Tuhan. Dia ngalamin tuh. Dia ngalamin Tuhan tuh indah dalam hidupnya. Amin. Orang kalau belum pernah dihajar Tuhan, sungguh indah kau Tuhan. Dia sempat-sempatnya balas SMS. Menara perlindungan. Ya, gue lagi kebaktian nih. Ya, asam Jawa 12 ton ya gue kirim. Ya, terima kasih. Ya, oke, baik. Ya, ntar gue telepon lagi pulang gereja. Ya. Makanya di gereja ini tidak pernah dilarang handphone berbunyi. Kan nggak pernah kan? Saudara-saudara harap handphone dimatikan, di gereja ini tidak pernah dilarang. Dalam hati saya cuma sederhana. Kalau udah dihajar Tuhan pasti mati sendiri. Ya. Pasti sadar sendiri. Iya. Walaupun kita bikin peraturan, orang kalau belum pernah dihajar Tuhan, kita umumin dari mimbar, saudara-saudara selama kebaktian berlangsung, handphone harap dimatikan. Emang dia matiin? Enggak. Dia bilang gini, terus kalau gua nggak dapat untung, pendeta yang mau bayar apa? Mana gua nggak usah masuk gereja kayak gini aneh-aneh aja. Iya kan? Tapi orang kalau udah dihajar Tuhan, masuk gereja, dia cuma prinsip satu. Saya cuma cari kerajaan Allah serta sebenarnya terlebih dahulu. Kalau Tuhan saya tinggikan, Tuhan yang pasti berkati hidup saya luar biasa. Nah, lihat nih. Yang tepuk tangan yang sudah dihajar sama Tuhan. Yang nggak tepuk tangan dia belum ngerti, saudara, ya kan? Saudara, orang kalau udah pernah diajar Tuhan, jangankan sungguh indah kau Tuhan. Nyanyi Bapak terima kasih aja bisa menangis. Bapak terima kasih. Ya. Orang kalau diajar Tuhan, Alkitab bilang apa? Yang kau ajari Tauratmu. Orang kalau udah diajar Tuhan, diajarnya gampang. Ya kan? Tapi orang kalau belum diajar Tuhan, ya masuk gereja cuma kritik melulu. Ya kan? Kau dengar pendeta khotbah tegang, saudara-saudara, kita perlu cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia komplain. Pendeta lagi stres sama bininya kali. Nanti kalau khotbah pendeta lucu, kan ada khotbah pendeta yang santai maksudnya kan, lucu, jemaat tertawa. Kurang kemuliaan Tuhan. Gereja apa tuh cuma ketawa-ketawa.
Di Gelo nggak ada pengajaran, cuma ada lelucon. Salah lagi. Ada gereja yang kalau pendeta khotbah, Dr. Sun Yat-sen berkata demikian. Wah, Martin Luther King Junior berkata demikian. Orang kalau belum diajar Tuhan kritik dengar begitu. Firman ngomong apa? Orang semua ngomong firman nggak ada. Nanti ada lagi kalau pendeta kan khotbah nggak pernah pakai yang begitu-begituan. Pokoknya semua setiap kali khotbah Alkitab berkata, Alkitab berkata, Alkitab berkata. Kurang baca buku nih pendeta. Salah lagi. Ada pendeta yang kalau khotbah kan santai aja. Maksudnya kan dia bicara biasa aja gitu. Saudara-saudara, hari ini saya mau kasih tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Biasa aja gitu. Ya kan? Kurang mempersiapkan diri. Lebih berwibawa dong. Tapi ada pendeta yang kalau khotbah, saudara, Yesus ada Tuhan, dia mati buat kita. Kejepit di mana pendeta? Udahlah. Orang kalau belum dihajar Tuhan lain modelnya, lain. Susah diajarnya, saudara. Dengar firman. Kalau khotbah bagus dia gini, amin. Pendeta pulang dia aman. Ya. Gak ada perubahan. Makanya kita bilang, berbahagialah orang yang dihajar Tuhan. Karena orang kalau dihajar Tuhan, ya kan, dia jadi teachable spirit. Dia punya yang saya sebut teachable spirit. Roh yang mau diajar, saudara. Amin. Ada banyak orang nggak punya roh mau diajar. Ada banyak orang punya roh kepala batu, saudara. Iya kan? Tapi kalau dihajar Tuhan, Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang dihajar Tuhan. Apa? Dikatakan yang apa? Dikatakan kau apa? Ajar. Itu dia kan. Jadi kalau orang sudah dihajar sama Tuhan, dikatakan dan yang kau ajari dari apa? Tauratmu. Akibatnya apa ya 13? Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Atau dalam bahasa aslinya bilang untuk membebaskan dia dari hari-hari malapetaka. Jadi di hari-hari malapetaka dia tenang aja gitu. Dia lihat kemenangan, dia lihat berkat. Sampai digali lubang untuk apa? Orang fasik. Jadi jelas tujuan Allah. Dia menghajar kita ada target. Dia menghajar kita ada tujuan. Lalu saudara tanya sama saya, apa sih tujuannya? Yang pertama, tujuan Allah dalam menghajar kita yaitu perubahan. Sama-sama bilang sama saya, perubahan. Salah satu dusta iblis kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya, kepada anak Tuhan adalah kamu tidak bisa berubah. Saya mau tanya sama saudara, Pak, Bu, anak-anak muda, pernah nggak di hati sudah timbul pemikiran gini? Saya kayaknya nggak mungkin bisa berubah, ya kan? Saudara-saudara yang mungkin masa lalunya merokok, ya kan? Dan masuk gereja pengen berhenti, ya kan? Pernah nggak timbul dalam pikiran saudara, saya nggak mungkin bisa berhenti merokok, ya kan? Ada banyak orang begitu. Pernah nggak timbul dalam pikiran saudara, rumah tangga saya nggak mungkin bisa berubah? Pernah nggak timbul dalam pikiran saudara, suami saya nggak mungkin pernah berubah? Pernah nggak timbul dalam pikiran saudara, anak saya nggak mungkin bisa berubah? Saya mau beritahu, itu datangnya dari setan. Karena di dalam Yesus semua bisa berubah. Amin. Sama-sama bilang sama saya bisa berubah. Loh, kenapa kita bisa berubah? Loh, kita dasarnya diciptakan segambar serupa Allah kok. Kalau hari ini karakter saya rusak, kalau hari ini hati saya jahat, kalau hari ini pikiran saya busuk, itu karena perubahan. Nah, waktu Yesus jamah hidup kita, dia mau adakan kembali perubahan. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Tetapi iblis